Halo para investor, selamat pagi dan ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Channel yang bercerita tentang uang dan bisnis. Kita hari mulai satu berita tanggal 7 Agustus 2020 yang diambil dari CNBC Indonesia website mereka. Langsung saya bacakan buat Anda. Waduh, 24 produk reksadana Kresna Aset disuspensi OJK. Ini beritanya 7 Agustus 2020 jam 8.21. Saya bikin video ini tanggal 8 Agustus. Jadi baru kemarin malam banget berita ini, ya. Dan kita mau baca lebih jelas. OJK diketahui melakukan suspensi perhentian sementara. Ingat ya, sementara, ya. Sebanyak 24 produk reksadana yang dikeluarkan oleh perusahaan manajer investasi PT Kresna Asset Management. Belum diketahui secara pasti alasan dari suspensi dilakukan OJK ini. Berdasarkan data S-Invest, disebutkan instruksi OJK untuk suspensi 24 produk reksadana Kresna Aset tersebut efektif pada Jumat ini, tanggal 7 Agustus 2020. Berikut 24 produk reksadana milik Kresna Aset. Nah, ya, ada reksadana saham Kresna Prima, ada bond, ada IDX Tracker, ada IDX 30, ada Index 45, ya, ada Kresna Flexima, dan lain-lain ada 24. Jujur, saya belum pernah investasi di reksadana maupun obligasi. Jadi, uang saya hanya di properti dan di saham saja. Oleh karena itu, saya ingin tahu reksadana seperti apa sih, terutama yang di suspend ini 24 itu mereka investnya duitnya taruh di mana? Oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat itu dari websitenya pasardana.id, ya. Ini juga di license by OJK juga. Oke, dan kita bisa lihat 24 produksi itu yang ada dikelola oleh Kresna Asset Management. Oke, ya manajer investasi kalian bisa lihat nih, Kresna Asset Management. Nah, kita ambil salah satu yang namanya Kresna Flexima ya. Ada nggak tadi nih? Kresna Flexima. Nah, di sini ya. Kresna Flexima. Kita pingin lihat uangnya itu diinvest di mana. Nah, di portfolio nih ya, ini update-nya sampai tanggal 30 Juli 2020. Masih hangat lah, sekitar satu mingguan. Oke, 28,05% itu di saham. Obligasi di 51,32 dan di pasar uang 20,63 ya. Jadi kita bisa lihat nih ya kalau di saham ya di BBRI ya, habis itu di BBJA, habis itu di SMKL. Ya, kalau obligasi kan bisa lihat nih. Ya obligasi berapa ya. Harusnya kalau menurut saya untuk Kresna Flexima ini sebenarnya cukup aman harusnya ya menurut saya. Kenapa? Karena ya BBRI, BBJA ini menurut saya perusahaan yang cukup bagus. Kecuali SMKL, jujur saya pribadi tidak pernah mendengarnya ya. Belum saya pernah analisa. Tapi yang lainnya obligasi saya rasa juga cukup eh, stabil harusnya ya. Yang menjanjikan walaupun mungkin persentase bunga yang kita dapat tidak terlalu tinggi. Tapi menurut saya ini masih cukup aman. Oke. Dan sini kita bisa lihat ya kalau return ya. Nah, kalau Anda tergantung kapan investasinya, ya, kalian bisa lihat nih, kalau 3 bulan aja ya, berarti kan sekarang bulan Agustus, kita ngomong Juli lah, Juli, Juni, Mei. Anda masuk di Mei udah untung 10,56%. Wow, tinggi sekali sebenarnya. Tapi tergantung, kalau Anda masuknya 1 tahun yang lalu, nah, kenapa saya ngomong begitu? Di mana 1 tahun yang lalu itu di sini, ya, lagi tinggi, tiba-tiba sekarang turun, spread, ya, walaupun udah recovery kembali. Ya, tapi tetap return Anda masih minus 17,3. Jadi tergantung di mana timingnya kalian masuk. Ya, kalau masuknya 6 bulan yang lalu sama juga minus 11,39. Tapi kalau masuknya 3 bulan yang lalu timingnya yang cukup tepat. Jadi kita bisa lihat ya tergantung kalian masuknya di mana. Oke. Dan di sini ya kenapa saya tidak suka dengan reksadana? Ada biaya dananya terlalu banyak. Beda sama saham, cuman biaya fee beli dan fee jual ya. Beberapa sekuritas yang saya pilih misalkan seperti Mirai atau Sinarmas Sekuritas cuman
1,5% untuk fee belinya dan fee jualnya cuma 0,245. Cenderung sangat-sangat rendah. Dibanding nih ada minimum subscription-nya ya. Saya nggak tahu nih biaya apa nih. Habis itu subscription fee-nya maksimal 5%, redemption fee-nya 3%. Ada lagi investment manager fee maksimal 5% ya. Habis itu ada biaya dan lain-lain lah. Biaya sales company fee lagi. Jadi biayanya banyak gitu loh. Nah, tentu resikonya lebih rendah mungkin di reksadana ya. Kita lihat lagi nih. Nah, ini adalah apa nih? Ini adalah Kresna Index 45. Nah, ya, sama juga manajer investasinya itu Kresna Asset Management. Oke, nah ini karena IDX 45, kita bisa lihat sahamnya itu 99,2% itu di saham. Ya, pasar uang cuma 0,83. Kita bisa lihat LQ45 ya, UNTR, KLBF, BBNI, BMRI, UNVR, Telkom, BBRI, Cepin, SII, BBCA, perusahaan yang bagus semua LQ45 kok. Returnnya gimana? Tergantung kamu kapan masuknya. Kalau 1 tahun yang lalu sama, minus 17,7%. Ya, tapi kalau 3 bulan yang lalu 18,40%, sangat-sangat tinggi sekali. Ya, sangat-sangat tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi daripada tadi yang Kresna Flexima. Karena indeks 45 ya, kita tahu market cap-nya perusahaannya besar-besar semua. Lanjut. Ya, ini yang mungkin tidak sebesar tadi ya. Ini adalah Kresna Prima. Ya, sahamnya di 81,7%, pasar uang 3,13, obligasi 15,16. Mix ya, campur ya. Tuh, ada obligasi, ada saham juga, tapi sahamnya di sini agak sedikit campur. Kenapa? Ada seperti SMGR, kita mungkin sering dengar juga, Mayora, perusahaan yang bagus juga. SMKL nih, saya nggak pernah dengar juga nih. Tadi di investasi di Kresna Flexima juga nih ya. NFCX, sorry saya nggak pernah dengar juga. ICBE perusahaan yang besar, ya DMMX belum pernah dengar. Bola sering dengar, cuman saya kurang menganalisanya. MTDL masih lumayan. Jadi ya campuran. Ya, kita lihat bagaimana return. Returnnya 24,01% dalam 3 bulan. Mantep, ini mantep. Yang dari 3 reksadana yang kita lihat ya, Kasar Flexima, Indeks 45, dan Prima, yang paling tinggi yang Prima. Kalau 3 bulan sama-sama 3 bulan yang lalu kalian masuknya. Sama-sama 1 bulan deh. Sama-sama 1 bulan juga tetap ya yang paling besar adalah yang Prima, 7,85%. Kita 1 tahun taruh di deposito aja baru 5%. Ini 1 bulan 7,85%. Sangat-sangat tinggi. Ya, di Kresna Prima ini juga 1 tahun minusnya paling rendah. Cuman 10,91. Yang tadi 17,17, yang ini 17,93. Nah, terus kita ngomong-ngomong nih, ini kan sebenarnya kalau kita nge-timingin tepat, investasinya sebenarnya lumayan menguntungkan, ya. Tapi kenapa disuspend? Nggak tahu, ya. Karena kita coba baca berita ini tidak diinformasikan kenapa. Ya, tapi memang ya kalau kalian dengar beritanya, ya teman-teman saya juga banyak yang mungkin mengalami hal yang sama di Jiwasraya, di Indosuria, di Kresna, itu kejadiannya mirip-mirip. Uangnya nggak bisa ditarik. Ya, Kresna seperti apa saya nggak tahu. Jadi kalau saya pribadi, ya saya lebih senang itu investasi di saham. Liquid, gampang tariknya. Ya, hari ini tarik, ya 2-3 hari kemudian bisa sampai rekening saya. Ya, jujur saya pribadi mungkin ya tidak setinggi 24,1%, ini tinggi sekali nih ya Kresna Prima. Saya nggak tahu nih yang tingginya, yang membuat dia tinggi ini ada di saham yang mana. Mungkin karena ada saham yang tinggi sekali menyebabkan dia tinggi. Ya, tapi paling nggak saya lebih percaya uang saya taruh di saham lebih liquid dibanding reksadana karena udah pernah dengar beberapa. Apalagi seperti ini nih. Apabila saya punya reksadana yang disuspend, walaupun cuma sementara, ya tetap aja kan hatinya dak dik 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 dik. Jangan-jangan nanti duit gua nggak usah dicairin lagi ya kan? Jangan-jangan. Mudah-mudahan sih semuanya lancar dan uang kalian apabila kamu udah investasi di reksadana Kresna ini mudah-mudahan ya untung, profit dan liquid juga gampang dicairkan. Ya. Oke, mudah-mudahan berita ini bisa memberikan inspirasi buat kalian ya.
Pikirkan kembali uang kalian mau invest di mana, di properti, di obligasi, di saham, atau di reksadana. Semua berdasarkan keputusan dan analisa Anda sendiri. Jangan mendengarkan kata-kata siapapun. Karena paling senang itu kalau Anda menghasilkan berdasarkan dari keputusan Anda, bukan dari kata orang lain. Jadi kalau rugi, ya nggak apa-apa. Ya, karena keputusan saya membeli perusahaan ini. Keputusan saya investasi di saham ini, misalkan. Atau Anda beli properti, ya. Wah, investasi saya cocok karena saya beli di lokasi yang bagus, misalkan. Ya, di lokasi yang bagus, makanya returnnya bisa tinggi. Mudah-mudahan video yang bermanfaat dan jangan lupa terakhir support saya dengan caranya tekan tombol subscribe dan belnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi dan like video ini, share ke teman-teman yang kalian membutuhkan dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.